Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita berbuatan kepadanya dan menjauhi daripada apa-apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal yang lebih banyak, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan mudah-mudahan keluarga maupun handai tulan kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah hadirin Langgar Asyifa yang insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung pengajian kita yang telah lalu, yakni daripada masalah bersiwak. Dilanjutkan lagi mengenai daripada hukum-hukum bersiwak. Jadi di sini hukum di dalam bersiwak itu ada terbagi di dalam 5 macam. Nah, 5 macam di dalam kita ketika hendak bersiwak. Yang pertama adalah hukumnya wajib ketika hanya bersiwak yang bisa menghilangkan najis dan bau mulut, yang mana bau mulut itu tadi tidak sedap saat hendak kita melaksanakan sholat Jumat dan ketika najar untuk bersiwak. Nah, jadi ketika kita hendak mengerjakan sembahyang Jumat, jangan kada ingat kita bersikat gigi. Nah, jadi kita kebiasaan memakai sikat gigi. Kalau nyenang anak memakai kayu siwak tuh, tidak pernah kayu siwak anak nang di orang wajib. Panjangnya orang wajib nang kayak gini. Nah, sekitar 4 inci atau 4 apa nih. Jadi jangan kita dapat jadi kita nih. Nah, jadi kan ini ada bakantong kayak bagi anak sini. Nah itu kita ada tata caranya memakainya, bisa dibawa. Namun kita giting-giting di kantong sikat gigi kan kurang bagus. Yang orang kayak bolpen dah. Nah itu jadi bila kita hendak sembahyang Jumat, jangan kada ingat sama sekali dua sikat gigi. Dan kedua hukumnya sunat, dan ini adalah hukum asal bersiwak. Bersiwak sangat dianjurkan di dalam beberapa tempat sebagaimana yang disyaratkan oleh sebagian daripada ulama. Jadi yang disunatkan itu disuruh bersiwak daripada setiap waktu, dan terdapat daripada beberapa tempat yang saat dianjurkan oleh orang yang memberi kabar gembira itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada wadahnya, namun disunatakan benar, disuruh kita
ketika kita nak melakukan demikian apa? Yang pertama disuruh apa? Ketika orang hendak berwudu. Nah, jadi kita hendak berwudu ni bersihkan gigi dulu. Nah, gigi dulu kan. Ada umur aja ada gigi. Siwak dulu, bersihkan gigi pakai kayu siwak. Kemudian apa? Ketika nak sembahyang. Kemudian apa lagi? Ketika hendak bersama teman, hendak berkawan-kawan, kumpulan kawanan, gitu. Itu majelis. Jangan sikat gigi, bangun guring, jalan ke guring aja. Nah, itu salah. Malah kan banyak manfaatnya orang. Termasuk manfaatnya adalah mencerdaskan daripada pikiran kita nyaman. Ya Allah, juga. Nah, di antaranya nih, fadilahnya bahkan dia mempermudah daripada lepasnya rohnya seseorang. Nah, ini yang juragan gitu. Kemudian apa lagi? Ketika nak masuk ke dalam rumah, nah, jadi nyaman nih pakai kayak siwak. Jadi begitu nak masuk ke rumah, sik dulu kan. Ya masuk ke rumah. Ambil sunahnya tadi kan? Sunahnya diambil, bukannya apa mana? Kemudian apa lagi? Ketika hendak guring, nah, tidur, hendak guring jelas sudah. Tuh bangun guring, lawan anak guring itu pasti sudah tak. Dua kali lagi dan tuh ada. Napa pulang? Bangun tidur, bangun guring. Kemudian dan saat bau mulut tidak sedap, dianjurkan juga kita bersiwak. Mungkin kita rasa sudah nih, dimuntung kita kalau nyaman, sudah rasanya. Lain hal kita puasa lah. Kita puasa kok nyaman. Kalau lihat adalah, nah ini bilanya sudah tergelincir matahari, kita sudah di pertama kan boleh lagi tak. Mungkin jadi makruh kena. Sayangi kita puasa biar jangan puasa. Munnya puasa, munnya nang pada bulan puasa nih, bila bina kada nyaman sudah rasa nih. Nah, bawa sudah tak bersiwak. Di antaranya lagi apa? Sunnah juga bersiwak adalah seumpama ketika orang mengerjakan tawaf. Nah, menggawi tawaf juga termasuk buat. Kemudian apa lagi? Ketika ia melakukan sujud syukur, bersyukur atas yang diperolehnya apa kan tahu juga kan. Nah nih sunatakan juga. Kemudian ketika jadi khatib khutbah Jumat, nah bersiwak juga. Jadi bila kita melihat orang banyak yang membaca, mau sini bersiwak, yang membaca. Nah ini mengambil kesunahannya. Sebab kenapa termasuk adalah memfasihkan lidah kita. Baca itu mana ada bergigit makanan di gigi yang bawanya bebejaan. Tangan itu kalau bebejaan enggak mana ada yang bilangnya nyangkut. Yang itu terasa manis. Nah, jatah lain kurang tuh gimana? Kemudian apa lagi? Ketika hendak membaca Al-Quran, nah sama dua dianjurkan dua bersiwak. Kemudian apa lagi? Membaca hadis. Mandarasi ilmu, hendak berzikir, termasuk dua. Nah, kita berzikir kan? Ketika baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyaman tak? Jadi bersiwak, suruh pengen mengganggu, pengen nyaman. Kemudian ketika hendak masuk Ka'bah, nah, dianjurkan juga disunahkan bersiwak. Ketika hendak hendak berhubungan badan, hubungan pasutri, jangan kada bersiwak, jangan kada bersikat gigi. Nah, dia julakan tak, sunahkan juga sikat gigi itu, hauni dulu muntong. Yang juga banyak makan bawang, pulang makan dimakan bawangnya bawang mentah pulang. Itu orang yang mandala itu baunya yang ada. Ada yang mandala tak?
Jadi kita bujur-bujur kita bersih dulu. Itu utama bujur-bujur untuk ya. Kemudian apalagi ketika dalam keadaan kita lapar juga. Nah, bukan apa lapar itu bisa menimbulkan bau nang kada nyaman. Ya, makanya disuruh juga basiwak. Ketika haus, bila kita haus, ketika pulang apa syakaratul maut dan lainnya. Nah, urang anak mati pun disunahkan basiwak juga supaya apa dia malam adakan di antara bedanya supaya mudahnya terlepasnya turun tadi nyaman keluar. Nah, makanya kita kan jadi dalam masalah matol benar. Allahumma hawwin alaina fi syaqatil maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqatil maut. Mintanya mati itu. Nah, matikan dalam keadaan nyaman, nak paling nyaman apa ya? Berada ada sakit, ada dinyalihi, ada dirintak orang, lembut supaya nyaman keluar. Hawwin alaina fi syaqatil maut. Makanya itu salah satu hal benar tapi yang sejujurnya cuma jarang orang memakai minta. Nah kayak model kita tuh kayak gengsi lah. Nah, oleh anu mungkin ya kebanyakan orang hafal, hafalnya aja paham kada artinya adalah. Ya Allah, ini ianya tuh artinya kita jadi cepat, jadi kita diijabah itu kita tahu, nah kita hak kita ini mengerti. Nah jadi lambat itu oleh kita kada mengerti. Tahu ucap aja, kayak anak-anak ucap tapi kita paham nih, ini ada ucapan itu, iyalah. Kayak kita ini menjadikan anak-anak panjarnya, kan kita ada paham nanti panjarnya itu ada banyak di panjarnya, nah ya itu tak. Bagus itu kan begitu kita berpanjar kita paham dengan apa yang kita utarakan. Nah itu deh, makanya itu juga berdoa. Jadi berdoa itu bukan kita memandang harap panjangnya doanya ini. Orang terkadang kan mantap paham. Kada dulu doa itu tadi. Mengerti kada dulu yang disampaikan tadi. Nah ini tadi. Makanya terkadang orang kan bisa sampai berbahasa Indonesia. Masalah ada masalah. Cuma abdal lagi bahasa Arab, lebih abdal lagi bahasa Arab, maka bahasa Arab. Kemudian pulang paham pulang dengan nang kita ucapkan, nang kita utarakan tadi. Doa selamat tadi. Lengkap mulai dari awal sampai ke habis itu lengkap ya sudah. Makanya lagi sudah ada. Amun dikabulkan oleh Allah Taala mulai dari awal sampai habis, insya Allah ke surga sudah jaminannya. Bala Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami meminta supaya apa diberi keselamatan dengan agama kami. Agama penting ya lah. Banyak orang ketika meninggal dunia mati dan sudah mati kafir. Ya lah. Agama dulu. Sekira sampai mati kau mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa'ajatan bil jasad, minta selamatkan agama, minta afiat akan nih diberi kesehatan betong tubuh nih ada garing. Bila garing kayak apapun segala aktivitas akan tertunda dari dia. Jangankan gawian nang kita nang penting sembahyang nyata-nyata nang diwajibkan pun bisa ada terganggu. Jauh kada. Baik dia menggaring bisa ngalihin ibaratnya lah garing kada karena jadi kita diare ini kan bisa ngalik urut sarungan 2 hari belum diare. Ada pas sembahyang karena jadi nyebut kira sembahyang belum tuntung ibaratnya ini hanya memeluk salawat kok pulang. Hanya dia mesti tuntung masuk, hanya mau boleh pulang karena kau ditahan. Besok itu kenyataannya
kecuali kita memakai pangkes saja sembahyang itu tadi kan, cuma kita tetap ibadah juga kawai ibaratnya sambilan gitu. Tapi Allah kita ini lama, ya Allah, ulun kadang-kadang bayangkan itu ulun sebujur anaknya lagi paskan Jumatan di rumah mananya Jumatan nggak ada kau jangan Jumat sembahyang nang juhurnya tuh nggak ada kau subuh dia nggak ada kau kenapa ya gimana tadi itu yang apalagi gitu jadi curang apa bawa ke puskesmas ujar ulun amun saat dibawa sana sedangkan ulun nang babaya keluar aja nih keluar baru pulang pagilanya gitu di sana sawat baru menungguin ya biar Allah Ta'ala mencoba 2 hari biar diut karena aku bawa paling ke ya Allah ya mau kada mau ya saya pulang sembahyang boleh kita sembahyang mana di situ mana cuma kita menjaga kalau bina habis umur sampai diri kita tuh kada awal lagi digusok nih kada awal lagi di rumah rasanya habis nih itu jadi nah itu jadi mana apa lagi sudah ini juga rupanya orang biarnya sakitnya tak ini kalau ditahan itu artinya terbuka itu dan langsung keluar. Jadi di mahal nama WC nomornya bilang bagaimana? Ya Allah. Masa bujur-bujur gaduh hari itu. Ucat mau jadi ini urun lihat bibir tuh lihat ucat biru itu aja. Lihat di nomor 7 di lo kayak apa? Tapi satu mati mau bulikingnya kayak orang garing kalau orang itu berapa puluh luar dia mau betiin macam-macam obat dan alhamdulillah akhirnya mau juga ketika harinya hanya nyaman hanya kalau berdiri di ruang itu kita biasa wasiatan bi'ilmi minta kita tambahkan supaya ditambahkan dengan ilmu pengetahuan wa barakatan berizki minta berkah rezeki kita dapatnya menjadi kebaikan kerjaan. Apalagi wa taubatan qadal maut. Ya Allah, jangan dimatikan dulu. Wa taubatan qadal maut sebelum ku mati terima nih. Apa? Aku dalam keadaan bertobat kepada Allah sudah. Jangan mati. Apalagi warahmatan indal maut dan ya Allah malam bila ulun mati rahmat dia turun nyamannya bersurat wa maghfiratan ba'dal maut dan ya Allah andai sudah engkau matikan maka matikan aku dalam pengampunanmu apalagi jadi tak Allahumma habinillah syarratil maut minta mudahkan tadi nyamannya apa harap terlatihnya apa jarang kalau orang aku mah anak-anak selamatnya dia jagain di masjid ya di musala kita dengarkan jarang ada padahal hebatnya luar biasa makanya judulnya juga doa selamat oleh di dalamnya tuh luar biasa isinya tadi anggap sudah ya Allah jadi kita berharap bujur-bujur supaya diberikan dengan yang namanya kesehatan tadi. Kemudian lagi maka apabila tidak mampu bersiwak atas seluruhnya, bila memang ada sanggupnya kita, maka bersiwaklah pada waktu siang dan malam, cuma dengan niat kita memasak ketika kita bersiwak tadi nampak untuk seluruh sesuatu yang disunahkan bersiwak padanya. Nah, sambil ternyata supaya kita dapat penilaian pahalanya juga. Nah, pasalnya itu tak. Bila memang hendak nang bang guring, lawan nang guring minyak ya, bang guring pagi ya, nang guring malam, nah mamalar, mana mamalar aja. Tapi tahu kita testimoni itu baik kita ibaratnya dari melakukannya langsung aja lebih baik lagi itu. Cuma kita pakai niat. Ini jujur deh orangnya masih gaji
pembacaan kita, niat kita busuk pancasila. Jadi kita nih apa nih kurang menceritakan nih berkahnya fadilatnya gini ada dapat niat ketinggian daripada kan inama amal niat kita tuh jangan terlepas peninggalnya. Maka bila mananya banyak demikian tadi, menyatakan bersiwak tadi untuk seluruh sesuatu yang disunahkan bersiwak padanya, yaitu malam dan siang tadi, maka niscaya Allah akan memberi pahala siwak pada sesuatu yang kita lupa bersiwak pada waktu itu. Nah, bila kita nak mengambil bawang goreng kawan anak goreng ya. Tetap diberi Allah pahala tadi. Sama kayak orang memang gawi yang disunahkan dari itu. Cuma kita mau niat. Mau niat. Lalu kemudian kayak apa lagi? Sebab sesuatu yang kita lupa bersiwak tadi, kenapa? Karena lantaran sudah niat kita dan bersiwak untuk seharian penuh. Ini disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Badawi lah ya anak. Kemudian hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga apa? Hukumnya adalah makruh. Kenapa jadi makruh? Makanya apa? Makruh yaitu bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari. Bagi orang yang menggawi puasa, baik puasa pian puasa nang fardu nang wajib di bulan Ramadan, ataupun puasa kita puasa sunnah, puasa Senin Kamis kan, atau kayak puasa Rajab nih kan sama. Ini tadi. Jadi bilanya sudah tengah hari tuh keluar sudah ingin bau surga. Nyala. Ya lah, ingat surga sudah hawanya luar. Kayak bapon tuh pasti kaciuman tuh baunya istimewa. Itu tadi. Cuma sedangkan menurut Imam Nawawi, ujar Imam Nawawi memilih apa hukumnya itu tidak makruh ujar sidin. Kemudian hukum yang keempat adalah khilaful ula, yakni lebih baik tidak melakukan bersiwak dengan siwaknya orang lain. Jadi hukum yang keempat adalah khilaful ula. Bila kita nak bersiwak jangan memakai siwak orang lain. Bila nak bersiwak dia membawa masing-masing. Yang bergantian. Bila bergantian itu ditakut-takutkan kena kalau menular penyakitnya. Saya ikung ompong, saya ikung rapi. Nah, bapak kita pakai ompongnya si ompong ini pas kada lawas 4 ompong. Dia kada mau berapinya, kada mau. Kalau iyalah melihat di orang tapi umpamanya seorang ompong umpamanya pinjam sedikit gigi sedikit mau yang rata juga gigi jar. Malahan kita nang beruran rata malahan jadi berompong kita. Ini tuh deh. Jadi sayangnya itu orang dan gigi ini melambangkan menjadi kita kecerahan orang ini lah. Nanti jadi orang tuh lah. Mohon maaf juga terkadang lah biar orang tuh orang kada putih nang kayak orang kada bumas. Tapi dirinya tertawa, ini bab sadarnya lah tapi ya Allah kayak orang negro tuh ya Allah mencilang bagusnya tuh. Tapi biar umpamanya nih bayi itu tahu nih hilang gigi 2 beting di muka ada baik juga ya lah ini tadi jadi kurang bagus juga ini mau kada mau jadi kita supaya bagus kelihatan wajah kita jadi mau kada mau apa ditambal gelangnya lah ditambal tadi itu mau sudah jalan satu-satunya tadi. Jadi jasidin jangan memakai daripada siwak orang lain dengan disertai daripada izinnya. Bila orang ada izin ini kada boleh.
Namun jika tujuannya adalah untuk mendapatkan berkah, semisal adalah siwaknya orang saleh, maka hukumnya sunnah boleh. Boleh ambil banyak, cuma bapak presiden. Bayar melihat bapaknya pun sambungan Habib umpamanya nih. Jadi kan biasanya perbuatan Habib itu mesti bersiwak. Karena di antara mengikut siwak ini kan sembarangan kayak ini ada jalannya kayak ini nah. Karena ada jalannya boleh kayak ini. Oleh kita ambil minyak siwak pian mang ya, buat mengisang dia mau jadi magic apa ya Allah. Nggak ada magic boleh. Nampak mau ambil berkah pian dia kan. Bekas gigi sidik itu baik. Kenapa? Yang menyakawa itu pilih bis kita nang bersiwak masuk pulang. Ini ada nang mula dobian. Anggit orang kan namun di belakang dia itu ada ukuran-ukurannya sudah. Ini kata tasbih juga lah, tasbih nang kayaknya nah. Mohon maaf kan ada nang gagin kayak ini. Tasbih lah. Nah. Mas tasbih nang ini lalu didatak si waktu sini jenah. Diikat di sini ya ini. Ada orang dobian nang itu nah. Kan sembahyang bisa jadinya jenah. Kini nih Anda pulang ke mantau ke lantai, Pak bilang musuhnya ada ini. Jadi karena itu anggap kayu siwak tuh kan katanya banyak ini, kena di lantai ini ada harus berdiri anaknya jadi kena ada di kitabnya. Berdiri jadi anaknya tidak akan. Tadi yang ketiga banyak pemain berbahasa ini kata apa lagi banyak nang sini di ujung aja nah. Ada yang itu lampunya hanya dalam itu tetap saja susah itu nah data ya kayak nah gitu apa jangan contohnya gitu cuma yang itu sudah nih sama aja lah ya Allah nah itu tadinya terus mana nih jadi pilihnya kayak ini tadi kan bisa tetap paraya gitu sih Pak ada tahu caranya orang kan itu kayak ada ikutnya ada caranya ikut tadi nah ini kan nah di ujungnya ikutnya nah aman nang ini pada kayak ini ya gitu iya lah ya kalau ujungnya dari sini buat jadi nonton tuh bawa ujung airnya bawa apa bawa semontongnya ya lah nah makanya tuh kayak siwak tadi kan bahwa ada begitu sudah bisa ditutup ulang ada artinya jadi ada menyebar aja kita aromanya tuh tadi itu tadi jadi begitu dia kan berdiri bukannya pembukaan maka ini kita ada bahwa ada benar nah itu caranya jadi bila ada mereka kawanan bersiwak itu ada hijau ada usaha itu malah kita itu akhirnya nampak jadi kita nampak kembali dikit ya lah jadinya jadi nggak dikit jauh jadinya bukannya menambah baik kita malah dikit kayaknya kelihatannya benar kelihatannya deh jadi kada pas hendak amalan tapi kada tahu caranya ini tadi akhirnya padahal amalan itu tadi harus dipenuhi dengan syarat inta pasatu inta pemasrut bila mana apa yang disyaratkan kada sesuai maka semuanya pasti ditolak sudah ada pas jangan nang kayak itu tadi ibaratnya kita bawa wudu atau sembahyang orangnya sembahyang tapi begitunya sembahyang gitu tapi caranya gerakannya kayak apa laju lambatnya kayak apa gerakan ketiganya tuh maninya ini harus diperhatikan bujur-bujur juga jadi jangan kita asal-asal melihat jangan hendak beranjak-anjak santai suruh disuruh agak santai dan beginian pas suruh lihat makanya bonggin semua yang sudah mau mengkanak nih lama atau pas dia manak ditarik ke sini ke sembahyang dulu yang kanukan kada sini ya ini tarik momi sampai kok kelihatan nih apa di kita nih buah debu buah bulu lah ini masa aurat nih anaknya nah hanya kan dipadai kan
Auratnya ketika kita melaksanakan sembahyang, auratnya seperempuan apa? Mulai daripada telapak tangan, nang zahir maupun nang batin, nang terbuka, kemudian wajah nang boleh terbuka. Jadi kalau bila ke bawah sini termasuk wajah ada. Nah ada Allah boleh berarti ini Allah. Jadi bila kena sembahyang tarik biar karena bila sudah sembahyang, ayo tarik lagi kita ke rumah air. Kita bukan kan mengarang panas itu seperti aneh panas, ya Allah. Tapi bila yang terbiasa ada merasa lagi panas, pasti merasa kenyamanan mudah, merasa nyaman kurang. Bila yang memang ada biasa, memang terasa panas ujung-ujung. Itu bagi yang ada biasa. Makanya ketika kita nak beribadah urusan agama ini, bujur-bujur dipelajari, diperhatikan supaya menghasilkan gesan diri kita, supaya diberikan pahala, supaya mendapatkan daripada ridhanya Allah Ta'ala, ada murkanya Allah Ta'ala. Ya Allah, jadi itu harus diperhatikan bujur-bujur sebaiknya. Kemudian hukum yang kelima yaitu hukum haram. Haram jika bersiwak dengan siwak orang lain dengan tanpa izin dan tidak mengetahui keridaan pemiliknya. Nah, itu hukumnya haram. Jadi kalau kita tertinggal langsung kawan, tertinggal lalu dicobai, dipakai dulu kan, sudah dipakai gini dibasuh, yang beli kawan pulang mencobai kan. Ini kayak hukumnya haram, kalau dibolehkan, ada menghasilkan apa-apa, rugi. Dan ingat ke semalam dipadakan, utamanya siwak ini saking bagusnya memakai siwak ini, ujar Rasulullah padahal malam apa? Rakadani bisiwakin khairum min sab'ina salatan bi ghairi siwakin. 2 rakaat ninggawi dengan cara bersiwak itu lebih baik daripada orang beribadah sembahyang 70 rakaat tetapi dengan tanpa siwak. Cuma nang bersiwaknya jadi harus tahu cara memakainya. Memakainya. Jadi jangan kita asalan aja tadi. Makanya tadi kan pas ngambil ini tadi lah. Betul jadinya cara memakainya ada main code-nya ada nanti. Jadi ini kasih ini, yang gini bawa, pokoknya paling ada nih 4 jari gini nah, seandainya paling benar di kita nih, jangan kepanjangan, bila yang panjangan kita di situ aja kita, wadah setan bergantong, kalau untuk kita ada kita dipadakan di situ kita, bila yang terlalu panjang kita di bawah ujung kepalanya si waktu, jadi ada boleh juga disuruh punya panjang mempulang betul. Sebab itu kena lain kemuninya kita jenis memadai kita. Bila nyata panjang daripada ini. Bila orang tersebut kita memakai siwak agak panjang pada ukuran aturannya nih. Menakai nang di orang bawadah itu sudah tahu ukurannya pas. Makanya bila sudah ada tata cara kayak tadi, jangan baulah sarungan ya Allah. Kayak ini tadi gitu. Nah, yang panjang itu tadi tetap 2. Ini kan panjang mana panjang tetap 2. Nah, ini yang panjang tetap 2. Tapi bagus ini bawa wadah pakai presiden tadi ya Allah. Nah, 15 ribuannya. Nah, ya 15 ribuan. Nah, mungkin ini jadi dapat menyampaikan lah, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.